Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya pun. Selamat siang semua. Siang Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Apakah ada yang sakit? Chandra Pak. Ya Chandra. Sakit apa Chandra? Batuk Pak, tidak. Ya banyak-banyak istirahat, minum air putih dan minum obat ya. Ya sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin. Semua duduk siap, mulai. Saya. Amin. Semoga pembahasan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Ya, bagus ya kalau hadir semua. Berarti kalian semua sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran. Apakah kalian siap untuk belajar? Siap Pak. Ya. Hari ini kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari juga teks eksposisi ini. Anda ingat apa saja itu? Pengertian ya Pak. Ya, pengertian. Selain itu? Lupa Pak. Ya, tidak apa-apa ya. Nah, di pertemuan yang lalu kita telah mempelajari unsur-unsur teks eksposisi dan pola-pola pengembangan teks eksposisi. Nah, di pertemuan ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi teks eksposisi ini, yaitu struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, pelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, struktur teks eksposisi, dan yang kedua, kaidah kebahasaan atau unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi. Nah, sebelum itu kita harus mengingat kembali apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi adalah jenis teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat dari penulisnya. Lalu pokok atau subpokok pembahasan pertama yaitu struktur teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi itu ada tiga. Pertama tesis, kedua rangkaian argumen, dan yang ketiga penegasan ulang. Nah, ini bagian yang pertama, tesis. Tesis berisikan penggalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas pada teks tersebut. Nah, di sini sudah Bapak sajikan contohnya. Chandra, tolong bacakan contoh. Baik Pak. Contoh, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Nah, ini adalah contoh teks eksposisi bagian tesis. Bagian ini disebut tesis karena dia mengangkat isu yaitu musnahnya hutan Kalimantan. Nah, itu adalah bagian penggalan isu atau tesis. Selanjutnya rangkaian argumen. Rangkaian argumen adalah sejumlah pendapat penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Nah, isu yang disampaikan di awal tadi diuraikan untuk dijelaskan lagi pada bagian rangkaian argumen ini. Nah, di sini sudah Bapak tayangkan juga contohnya. Ujang, tolong bacakan contoh. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Nah, bagian ini berisikan berbagai argumen ya. Yang pertama, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu ada lagi argumen sebaliknya, cenderungannya justru semakin memburuk.
kebakaran hutan masih terus terjadi, pengembangan liar semakin meningkat. Lalu ada lagi diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Dan argumen yang terakhir, keadaan hutan jelas menambah suram nasib hutan. Nah, inilah bagi struktur atau bagian rangkaian argumen dalam teks eksposisi. Selanjutnya bagian yang ketiga, penegasan ulang. Bagian ini berisikan perumusan kembali secara ringkas. Nah, penegasan ulang ini bisa juga disebut kesimpulan atau penutup. Di sini juga sudah bersajikan contoh. Eko, tolong bacakan contoh perkataan Anda. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menetapkan rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk area pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan diberitahukan di Indonesia. Ya, terima kasih Eko. Nah, bagian ini menyimpulkan bagian-bagian yang sebelumnya, yaitu intinya kedua masalah itu belum cukup, yaitu masalah-masalah yang disampaikan pada bagian sebelumnya, yaitu rangkaian argumen dan penggalan isu. Nah, apakah yang ditanyakan tentang ketiga struktur ini? Cukup, Pak. Nah, sudah jelas ya. Nah, pada intinya struktur argumen itu terdiri atas struktur teks eksposisi itu terdiri atas 3 bagian, yaitu tesis, yang kedua pengenalan isu, dan yang ketiga penutup. Nah, ini inti dari sub pokok yang pertama, yaitu struktur teks eksposisi. Dapat dipahami ya? Ya, Pak. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kaidah pembahasan teks eksposisi. Nah, teks eksposisi memiliki beberapa kaidah kebahasaan yang membedakannya dari jenis teks lain. Yang pertama itu kata teknis. Kata teknis disesuaikan dengan topik yang dibahas. Nah, untuk contohnya kita kembali ke teks sebelumnya ya. Nah, kata teknis itu contohnya ada hutan, penebangan liar, lalu lahan hutan lindung, pertambangan. Nah, kata-kata teknis ini biasanya digunakan pada teks yang bertemakan tentang hutan. Kita lanjut lagi. Nah, kata hubung kausalitas. Kata hubung kausalitas adalah kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contohnya itu biasanya sebab, karena, walaupun, dengan demikian, dan lain-lain. Selanjutnya verba mental atau kata kerja mental, yaitu kata kerja yang berkaitan dengan hasil kegiatan berpikir. Nah, verba mental ini juga terdapat pada teks yang sebelum kita pelajari. Adakah yang ingat? Saya Pak. Ya, Rizky? Teks berita Pak. Ya, betul sekali. Nah, pada teks berita juga terdapat kata kerja mental, karena memang teks berita adalah salah satu bentuk dari teks eksposisi. Nah, selanjutnya kata denotatif, yaitu kata yang belum mendapatkan makna tambahan. Selanjutnya kata penunjukan, yaitu kata yang digunakan sebagai pendahuluan sebelum menyajikan data. Contohnya itu dalam teks ya ada berdasarkan pendapat ini, atau merujuk pada data yang dikeluarkan oleh, dan lain-lainnya. Selanjutnya kata persuasif, kata yang bersifat membujuk agar orang lain yakin. Contohnya itu ayo, mari, lakukan ini, lakukan itu, dan lain-lain. Selanjutnya kaidah selanjutnya kata hubung kronologis, yaitu kata
Bisa, Pak. Ya, baik. Selanjutnya, nah, mari kita berlatih untuk menguatkan pemahaman kalian ya. Ricky, tolong bacakan soal yang Bapak sajikan. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kata yang berwarna merah termasuk ke dalam kaidah kebahasaan apa? Nah, itu dia ya. Kata yang Bapak tandai dengan warna merah itu termasuk kaidah kebahasaan apa? Ada yang tahu? Ayo, silakan. Siapa yang tahu? Saya, Pak. Silakan Eko. Jika salah tidak apa-apa ya, Pak. Ya, tidak apa-apa, namanya kita belajar ya. Berdasarkan pemahaman saya, itu adalah kata-kata konotasi, Pak. Mari kita lihat jawabannya ya. Apakah benar? Ya, ternyata kata hubung kronologis. Eko belajar lagi ya. Ya, Pak. Ya. Untuk kaidah bahasa ini apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Jelas, Pak. Baiklah, jika sudah jelas, selanjutnya kita simpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini. Ada yang ingin membacakan? Siapa? Silakan Rudi. Baik, Pak. Simpulan. Struktur teks eksposisi terdiri atas tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Lalu teks eksposisi ini memiliki kaidah-kaidah kebahasaan. Teks eksposisi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan, yaitu kata teknis, kata hubung kausalitas atau kronologis, verba mental, kata perujukan, dan kata persuasif atau denotatif. Terima kasih Rudi sudah membacakan. Itulah inti pembelajaran kita hari ini. Agar pemahaman kalian semakin kuat tentang teks eksposisi ini, silakan kalian baca-baca lagi di rumah ya. Baik, Pak. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, ketua kelas silakan pimpin doa. Oke, Pak, semua duduk siap. Mulai. Selesai. Amin. Semoga sekali kita pelajari hari ini dapat bermanfaat pada kehidupan selanjutnya ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Terima kasih, Pak.